Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita membaca kitab Masailul Jahiliyah, tradisi orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita masih di lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu di masalah yang ke-77. Masalah yang ke-77. Kata penulis rahimahullahu taala, ya, sifat atau masalah yang ke-77 dari sifat orang-orang jahiliyah, inna a'immatahum imma alimun fajirun wa imma abidun jahilun. Sesungguhnya tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin dan panutan-panutan mereka, orang-orang jahiliyah dahulu, hanya dua. Yang pertama adalah alimun fajir. Dia berilmu, tahu kebenaran, tapi dia fajir, pelaku dosa. Yang kedua, abidun jahilun, ahli ibadah tapi dia tidak paham kebenaran. Ini kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surah Al-Baqarah ayat yang ke-75 sampai ke-78. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sekelompok dari mereka mendengarkan kalamullah. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahami, ya, setelah mereka mengerti, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum, ila akhiril ayat. Baik, ini, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang sifat-sifat mereka, ya, yang intinya adalah panutan mereka orang-orang jahiliyah dahulu, ya, dari kalangan Yahudi, panutan mereka orang yang berilmu tapi fajir. Adapun orang-orang Nasara, panutan mereka adalah abid, ahli ibadah tapi jahil, tidak tahu. Dan ini sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksudkan oleh penulis di sini rahimahullahu taala, apa yang diterangkan dalam ayat Al-Qur'an tentang orang-orang jahiliyah ini, itu terkait tentang, ya, jadi yang alimun fajirun, berilmu tapi dia fajir. Ini terkait tentang pendeta atau rahib, ya, ahbarnya orang-orang Yahudi, panutannya orang-orang Yahudi. Sebab sudah kita terangkan, ya, panutannya orang-orang Yahudi atau ciri khusus orang-orang Yahudi, mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Adapun yang kedua, abidun jahilun, ini terkait tentang orang-orang Nasara. Mereka ahli dalam ibadah, semangat beribadah, tapi hanya sekadar semangat, tidak ada ilmu di dalamnya.
dan kedua-duanya ini adalah sifat yang tercela. Ya. Olehnya itu kaum muslimin, ya, umat Islam, mereka selalu diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk menyelisihi dua golongan manusia ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya, kalau Yahudi dan Nasara, kalau orang-orang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasara beramal tapi tanpa ilmu, dia tersesat di jalan kebenaran. Maka kalau kedua-duanya ini adalah jalan kesesatan, maka umat Islam diperintah di atas dua hal. Mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Itu yang wajib. Ya, itu yang wajib, sebagaimana yang telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Baik. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, kita baca ya keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Qudwatu ahli al-jahiliyati minal yahudi wan nasara wa ghairihim imma alimun fajirun wa huwa alladhi la ya'malu bi ilmihi mithlu ahbaril yahud wa imma abidun jahilun wa huwa al-amilu bi ghairi ilmin. Panutan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasara dan selain dari mereka adalah, apakah dia seorang yang berilmu, yang fajir, maknanya kata beliau dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi, mereka itu adalah ahbar, ya, itu namanya, kalau tokoh mereka Yahudi namanya ahbar, ya. Kalau dari kalangan Nasara namanya ruhban, ya, namanya ruhban, ya, gelar orang-orang berilmu di tengah mereka. Wa imma abidun jahil, atau yang mereka jadikan panutan adalah abid, ahli ibadah tapi tidak tahu ilmu. Nah, ini maknanya kata Syekh, beramal tanpa ilmu. Ini seperti ruhban an-Nasara, ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan, ya, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah. Ya, perhatikan ayat ini. Apakah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara menyembah kepada tokoh-tokoh atau ulama-ulama di kalangan mereka? Apakah mereka menyembahnya sehingga Allah mengatakan mereka menjadikan tandingan selain Allah? Jawabannya tidak. Bukan si Yahudi ini menyembah kepada panutannya, bukan. Ya, tapi maksud di sini menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, adalah yuhalliluna lahumul haram. Mereka berani menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Wa yuharrimuna alaihimul halal. Mereka mengharamkan hal-hal yang halal. Wa yuti'unahum fi dzalik. Mereka pun mengikuti, ya, panutan-panutan itu di dalam masalah ini. Ya. Maka itu yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah yang Syekh sebutkan, ya, di dalam apa yang kita baca tadi. Afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kalian masih mengharapkan mereka, ya, percaya kepada kalian? Ya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, padahal sekelompok dari mereka mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Qur'an. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka kalamullah, yaitu kitab Allah. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka mengerti. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka sengaja tahu. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Kata beliau, haula'i humul ulama'ul fajarah. Mereka itu yang dimaksudkan dalam ayat, kata beliau, adalah ulama yang fajir. Ya.
Apa makna yasma'una kalam Allah? Jadi bukan Al-Quran ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yasma'una kalam Allah. Ya. Sifat mereka ya, ulama-ulama yang fajir ini, mereka mendengarkan kalam Allah yaitu Taurat, wa ya'rifunahu wa ta'allamunahu. Mereka mempelajarinya, mengetahuinya. Mereka paham isi Taurat. Mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran yang dibawa oleh nabi mereka yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi ya, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mentahrif. Ya, apa makna mentahrif? Kata beliau, yughayyiruna alfadhahu wa ma'anihi, mereka merubah lafadznya dan maknanya. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, maknanya ai min ba'di ma arafu lafdhahu, setelah mereka memahami lafadznya, maknanya yang benar. Ya. Jadi tahu ini yang benar, tapi karena hawa nafsu mereka dan tujuan serta syahwat mereka, mereka rubah dari makna itu. Ya. Sebagai contoh kata Syekh hafizahullah taala, sebagaimana yang telah terjadi tentang kisah, dan kisah ini disebutkan ya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Perhatikan kisah ini. Kama hasala minhum fi qissati az-zani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-baninati. Ini sebagaimana yang terjadi tentang kisah seorang yang berzina di kota Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjatuh dalam kekejian ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, jadi kisahnya itu ya. Jadi ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan berzina dari kalangan orang-orang Yahudi, ya, mereka berkata, idhabu ila hadzal rajul ya'nuna Muhammadan. Ya. Coba kalian pergi ke lelaki itu, yang mereka maksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang Yahudi yang berzina ini mau bertaubat. Ya, dan dimaklumi di waktu itu yang menjadi pemimpin adalah Nabi SAW di kota Madinah. Ya, kan Nabi SAW di kota Madinah ya bermuamalah, hidup bersama siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, ketika terjadi kekejian ini di tengah mereka, mereka disuruh datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kira-kira apa hukumannya orang yang terjatuh dalam perkara tersebut? Ya. Jadi ketika disuruh pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Syekh, li'annahum ya'lamuna anna at-taurata fiha ar-rajm. Karena si Yahudi ini mereka paham, mereka tahu bahwa di dalam kitab mereka Taurat, iya, mereka tahu hukum bahwa di dalam kitab mereka Taurat ada hukum rajam bagi orang yang berzina. Mereka tahu itu. Wa hum la yuriduna ar-rajam. Sementara mereka ini tidak menginginkan dirinya untuk dirajam. Paham tak? Ya, sebelum kita lanjut. Jadi kan kenapa mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka ingin keringanan, jangan sampai di dalam ajaran Muhammad ini orang tidak dirajam kalau berzina. Seperti itu. Maka karena mereka tahu dalam kitab mereka sendiri Taurat, hukuman orang yang berzina adalah dirajam, maka mereka mendatangi Nabi SAW ingin keringanan, ya, supaya tidak apa? Tidak dirajam. Ya, makanya kata Syekh, la'allahu yahkumu fihima bihukmin ashalu minar rajam. Ya, sepertinya orang ini mendatangi Nabi SAW, dia ingin hukuman yang lebih ringan daripada rajam. Ya, sebab rajam ini dimaklumi ya, hukumannya orang dilempari batu kecil, kerikil, dalam keadaan apa namanya, ditimbun anggota tubuhnya yang kelihatan adalah kepalanya, dilempari batu kecil sampai meninggal. Ini hukum dalam Islam bagi orang yang berzina. Maka mereka datang kepada Nabi SAW, ya, sepertinya orang ini kata Syekh ingin, ya, ada keringanan, ada hukuman selain dari rajam. Faja'u ilaihi yatlubuna minhu al-hukma ala hadha zani wa hadhihi zaniyah. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minta hukum. Ya, ini orang-orang Yahudi ini
minta hukum, apa hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Ma tajiduna fit Taurati ala man zana?" Ya. Apa yang kamu dapati di dalam kitab Taurat bagi orang yang berzina? Maksudnya, apa yang ada di dalam kitab kalian Taurat, apa hukumannya ketika ada orang yang terjatuh dalam perbuatan yang keji ini? Nabi yang bertanya kepada orang-orang Yahudi. Ya. Qalu, mereka menjawab, ya, zahirnya di sini yang mendatangi Nabi SAW bukan yang melakukan itu tadi, ya, bukan orang lain, tapi dari kalangan Yahudi. Maka ketika Nabi SAW bertanya tentang hal tersebut, mereka mengatakan hukumannya adalah fiha annana nusawwidu wujuhahum wa nurkibuhum ala hamirin wa natufu bihim fil aswaq. Ya, di dalam ajaran kami, ya, orang yang terjatuh dalam kekejian ini akan dihitamkan wajahnya mereka, dihitamkan wajahnya, kemudian dinaikkan di atas kendaraan, di atas keledai, setelah itu dibawa keliling di tengah-tengah pasar. Coba lihat, dia sudah berbohong. Dalam kitab mereka Taurat ada apa? Bahwa orang yang berzina hukumannya apa? Rajam. Ketika Nabi SAW bertanya kepada si Yahudi ini yang datang bertanya, ya, apa hukuman bagi pelaku zina dalam kitab kalian? Bilang, orang ini dikasih hitam wajahnya orang, ya, setelah itu dikasih naik di atas kendaraan, di atas himar, setelah itu dibawa keliling di tengah-tengah pasar. Fasa'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Salam. Sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kelanjutan kisahnya bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, beliau ini adalah seorang sahabat yang dulunya adalah pendeta dari kalangan Yahudi. Dia tokoh Yahudi, Abdullah bin Salam, dan dia telah masuk Islam, jadi sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya Abdullah bin Salam. Kata Nabi kepada Abdullah bin Salam, apakah betul yang diucapkan oleh orang Yahudi ini ketika ada orang yang terjatuh ke dalam kekejian, hukumannya seperti ini? Itu tadi, dihidamkan wajahnya, setelah itu dibawa keliling ke pasar. Kata Abdullah bin Salam, kadzabu ya Rasulullah, mereka itu berdusta ya Rasul. Ya, Abdullah bin Salam tahu, karena dia dahulunya adalah apa? Orang Yahudi, bahkan dia adalah tokoh Yahudi. Dia mengatakan mereka itu dusta ya Rasulullah. Fatalaban Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum at-Taurah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ke mereka untuk menghadirkan Taurat, kitab mereka. Falamma ahdaruha wada'a Ibnu Suraya asba'ahu ala ayatir rajam. Coba lihat kelicikan orang-orang Yahudi. Ketika lembaran-lembaran Taurat ini dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang Yahudi namanya Ibnu Suraya, ya, dia sengaja pegang itu kertas, ya, di dalam genggamannya itu ternyata ayat rajam, sengaja disembunyikan, ya. Jadi datangkannya Taurat, tapi apa yang ada dalam tangannya ini orang ditutupi. Nah, yang tertutupi itulah ayat tentang apa? Rajam. Ya. Faqala lahu Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam berkata, irfa isba'ak, angkat itu jari tanganmu. Falamma ra'ahu idza ayatul rajam taluhu fit Taurat. Ternyata ketika diangkat tangannya, ternyata disitulah ayat yang menjelaskan tentang masalah apa? Rajam di dalam kitab mereka. Fa'amara bihim an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam farajama bil hijarati hatta mata. Maka dua orang ini yang terjatuh dalam kekejian ini, Nabi SAW merintahkan agar mereka berdua dirajam sampai meninggal. Jadi Nabi menegakkan hukum sesuai dengan apa yang ada di dalam
apa yang ada tertera di dalam kitab mereka. Ya. Yang menjadi titik pembahasan dalam kisah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Antum lihat kedustaan siapa? Yang menjadi inti pembahasan kita. Antum lihat di antara kedustaan orang-orang Yahudi. Jelas ya? Jadi judul pembahasan kita, orang-orang Yahudi itu tokoh mereka adalah orang yang berilmu tapi sengaja menyembunyikan kebenaran. Iya, buktinya dia tahu ayat rajam, ya, hukum seputar rajam ada dalam kitab Taurat. Mereka pahami itu, tapi sengaja mereka sembunyikan supaya selamat dari hukuman apa? Rajam. Iya. Dan ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Iya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab, ya, Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal kitabnya itu, mereka mengenal petunjuk seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Wa inna minhum, sesungguhnya sekelompok dari mereka, la yaktumunal haqqa, betul-betul mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Ya. Jelas ya? Ini diantara bentuk dari contoh yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala dari kelicikan orang-orang Yahudi. Fahada min tahrifi ulama'ihim li kalamillah. Kata beliau, ini bentuk dari tahrif, merubah, ya, kalamullah dari kalangan ulama mereka. Wa qad kadzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa akhfu hukmahu. Mereka berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka menyembunyikan hukumnya. Mereka menyembunyikan hukum rajam. Baik. Ini satu contoh terkait tentang hukum rajam yang ada dalam kitab mereka. Demikian pula kata beliau, yang kedua ya, contoh kedua, wa min tahrifihim, di antara bentuk mereka merubah hukum, ma dzakarahu Allah anna Allah amarahum ay yadkhulul baba sujada. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa Allah telah memerintah mereka orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam pintu dalam keadaan dia bersujud. Ini ayat ya di surah Al-Baqarah, di di Baitul Maqdis. Ya. Jadi Allah memerintahkan mereka ketika mereka akan masuk ke dalam pintu itu, ya, masuklah dalam keadaan bersujud. Wa ayyakulu hittatun. Ya. Ketika kalian masuk bersujud dan ucapkan hittah. Hittah itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, ya, kenapa dikatakan mereka diperintah untuk mengatakan hittah? Hittah itu artinya hutta anna khatayana. Ya Allah, hapuskanlah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Ini perintah Allah kepada siapa? Orang-orang Yahudi ketika ingin masuk di Baitul Maqdis. Ya, bersujud dan katakan apa? Hittah. Tapi ya, dasar orang-orang Yahudi, mereka mengganti kata hittah dengan kata hintoh. Ya, hittatun dia rubah menjadi apa? Pakai nun, hintoh. Paham ya? Pakai nun. Maka ini kata beliau, fazadu fi kalamillahi ma laysa minhu. Mereka menambahkan dalam kitab Allah sesuatu yang tidak ada di dalamnya. Dia tambahkan satu huruf nun. Kalau hinto artinya biji-bijian. Ya. Kalau hitto artinya dosa-dosa kamu akan apa? Terhapus. Ya. Dan banyak sekali dari keanehan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan terkait tentang orang-orang Yahudi. Antum baca ya, subhanallah, antum baca surah Al-Baqarah dengan terjemahannya, antum akan dapati banyak sekali tentang orang-orang Yahudi ini. Di antaranya ketika dia diperintah untuk menyembelih apa? Sapi. Ya. Banyak pertanyaannya. Awalnya hanya diperintah untuk menyembelih sapi. Ditanya sapi yang bagaimana? Setelah dapat warnanya yang kayak bagaimana? Ya.
Banyak pertanyaannya, sampai di akhir ayat dikatakan hampir saja mereka tidak mampu melaksanakan perintah Allah karena banyak apa? Terlalu banyak bertanya. Ya, tapi ini terlalu banyak bertanya di situ maksudnya hukum itu sudah jelas. Ya, mereka banyak bertanya hingga akhirnya hukum itu semakin apa? Semakin sulit bagi mereka. Ya. Kemarin juga yang kita ceritakan tentang orang-orang Yahudi. Ya, dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka dilarang ya mengambil ikan di hari Sabtu. Ya, tapi subhanallah ternyata Allah larang mereka mengambil ikan di lautan di hari Sabtu, tapi ikannya itu nanti bermunculan di hari apa? Di hari Sabtu, di hari lain tidak ada ikan. Ya. Liciknya mereka. Ya, sebenarnya diceritakan ya. Mereka pasang jaring di hari Jumat. Ya, diambil di hari Ahad. Kan yang penting tidak apa? Yang penting tidak hari Sabtu, kan begitu. Ya. Jadi subhanallah. Ini namanya apa namanya? Di antara sifat mereka itu mereka mengakal-akali ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di kelanjutan ayat dalam surah Al-Baqarah ya, di antara mereka yang melanggar kehormatan hari Sabtu ini ada yang dirubah menjadi kera dan babi. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dan selainnya, orang anak muda di kalangan mereka yang melanggar kehormatan hari Sabtu ini mereka dirubah menjadi kera. Sementara orang tua dari kalangan mereka dirubah menjadi babi. Ya. Karena mereka melanggar apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Itu beberapa contoh terkait tentang orang-orang Yahudi. Kemudian kata Syekh di sini, wa tahrif, di antara makna tahrif adalah az-ziyadatu fi kitabillah. Ya, tahrif itu artinya az-ziyadah, menambah-nambah dalam kitab Allah. Awin naqsi min kitabillah, atau mengurangi dari kitab Allah. Atau tafsiru kitabillahi bighairi ma'nahu, atau menafsirkan kitab Allah tidak sesuai dengan penafsirannya. Ya, makanya orang berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang ilmu agama, apalagi bahas Al-Quran, tidak sembarangan. Ya. Kapan dia menafsirkan ayat tidak sebagaimana mestinya, dia katakan seperti ini A padahal B, hati-hati. Ini bentuk dari apa? Tahrif yang tercela. Taib. Kemudian di akhir, thumma qala ba'daha, kemudian Allah berfirman setelahnya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ini keadaan lain dari mereka. Di antara mereka ahlul kitab, ya, di antara mereka orang-orang jahiliyah ini ummiyun. Mereka ummi. Ummi la ya'lamuna al-kitaba. Ini makna ummi. Mereka itu tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidak tahu apa-apa. Iya, illa amaniya, hanya sekedar dugaan, perasaan. Wa inhum illa yadhunnun, atau tidak lain kecuali apa? Sangkaan-sangkaan saja. Iya. Jelas ya? Maksudnya beragama hanya sekedar sangkaan. Oh, kayaknya baiknya seperti ini, maka mereka lakukan. Oh, yang cocok dengan perasaan saya, oh begini, maka mereka lakukan. Iya. Siapa yang beragama dengan asumsi seperti ini, apa bedanya dengan siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Mereka tidak belajar, tidak memahami agama, tidak mengenal isi kitabnya. Setelah itu melakukan ibadah-ibadah. Ya. Ini dari sifat yang perlu dihindari oleh kaum muslimin, dari sifat orang-orang Yahudi. Ya. Makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sering kita ulang di majelis ini, bahwa selalulah belajar dan belajar menuntut ilmu sebelum apa? Mengamalkan sesuatu. Ya, Al-Bukhari mengatakan dalam kitab beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum apa? Berucap dan beramal. Ya, karena kapan seseorang tidak berilmu lalu dia mengamalkan sesuatu, maka tidak ada arti dari amalannya itu. Ya. Tidak ada arti dari amalan yang dia kerjakan tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Maka harus belajar, ya, mempelajari agama,
supaya seseorang itu bagus di dalam dia beramal. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah Subhanahu wa taala, maukah saya beritakan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya? Jadi ada orang beramal tapi Allah katakan dia adalah orang yang paling merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang tersesat jalannya dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka menyangka bahwa dia telah berbuat dengan sebaik-baiknya perbuatan. Dia menyangka dia amalannya ini yang paling bagus. Padahal amalan yang sia-sia karena tidak dibangun di atas dasar ilmu. Makanya pernah kita sampaikan juga tentang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah memanggil seorang pendeta yang sedang ibadah di atas gereja mereka. Maka pendeta ini datang, "Ya Amirul Mukminin, ada apa kau panggil saya?" Umar tidak menjawab, tapi Umar langsung menangis. Melihat dari keadaannya yang pakaiannya aut-autan, saking semangatnya beribadah, mereka tidak pernah tinggalkan dari tempat ibadahnya gerejanya. Tapi Umar menangis. Kenapa menangis? Umar membaca ayat tasla naron hamiyah, dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kata Umar, amilatun nasibah. Ini ayat dalam surah Al-Ghasyiyah. Ada orang amilatun nasibah, capek dia beramal dalam kehidupan dunia, tapi yang dia dapatkan di akhirat apa? Tasla naron hamiyah, neraka, api yang menyala-nyala yang dia dapatkan. Jadi Umar mengisyaratkan kepada pendeta itu, capeknya dia beribadah di atas tempat ibadahnya, tapi nanti di akhirat yang dia dapatkan apa? Tasla naron hamiyah, neraka, api yang menyala-nyala. Maka amalan itu perlu dibangun di atas apa? Ilmu. Supaya seseorang itu terhindar dari sifat orang-orang Yahudi. Taib, selesai dari pembahasan yang ke-77. Taib, berikutnya kata beliau, al-mas'alatu tsaminatu was-sab'un, masalah yang ke-78. Di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu adalah da'wahum mahabbatallah ma'a tarkihim syar'ahu fatalabahumullahu biqaulihi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Syekh rahimahullahu taala, masalah yang ke-78 dari masailul jahiliyah, tradisi atau kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu adalah dakwahum, mereka itu mengaku mahabbatallah, cinta kepada Allah. Mereka mengaku itu hanya dia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'atarkihim syara'ahu, tapi bersamaan dengan itu mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengaku dia cinta kepada Allah, mengaku Allah mencintai mereka, tapi dari sisi lain mereka meninggalkan apa? Ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sekedar pengakuan, Allah meminta bukti kepada mereka dengan firman-Nya, "Qul," katakanlah Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat dalam surah Al-Imran. Ini ayat biasa kita dengar. Ini ayat terkait tentang masalah kecintaan. Bahkan kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan selainnya dari kalangan para ulama, mereka katakan, za'ama qaumun annahum yuhibbunallaha fabtalahumullahu bihadhil ayah.
Ya, sekelompok manusia mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menguji mereka dengan menurunkan ayat ini. Ya. Jelas ya? Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan kecintaanmu. Iya. Karena pengakuan itu tidak ada artinya tanpa ada apa? Pembuktian. Dan ini yang disinggung di sini oleh Syekh rahimahullahu taala masih terkait tentang orang-orang Yahudi. Akan kita baca nanti di antara ayat yang disebutkan dalam surah Al-Maidah, ya, tentang kelancangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka mengatakan apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibbah. Ya, kami ini adalah anak-anak Allah dan kesayangan Allah. Ya. Jelas ya? Kami ini adalah anak-anak Allah dan kesayangan Allah. Ketika mereka mengaku seperti ini, Allah menurunkan ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau memang kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, kalian ikuti saya, ikuti Muhammad. Ya, sebab tidak ada arti dari cinta tanpa seseorang itu mengikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min yahudiyin wala nasraniyin thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, ya, illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, baik itu dari kalangan Yahudi, tidak pula dari kalangan Nasrani, dia mendengar aku diutus tapi dia tidak mau beriman kepadaku, setelah itu dia meninggal, kecuali dipastikan dia sebagai penghuni neraka. Jadi mau apapun dakwah itu, pengakuan itu, tidak ada artinya kalau tidak ada apa? Tidak ada bukti, harus dibuktikan. Ya, sama subhanallah ya, sebagai contoh yang apa namanya, banyak orang mengaku ahlus sunnah, ya, sampai nama-nama posternya saja as-sunnah, as-sunnah, tapi tidak pernah bermajelis ilmu. Subhanallah, mengaku dirinya ahlus sunnah tapi tidak belajar ilmu. Bagaimana caranya? Ya, mengaku dirinya ahli sunnah tapi dia sendiri tidak belajar apa? Sunnah, tidak pernah hadir di pengajian dan tidak tahu kitab-kitab dasar yang dipelajari dalam kitab sunnah itu sendiri. Bagaimana caranya mengaku dirinya ahli sunnah? Jadi subhanallah, pengakuan itu tidak cukup, harus ada apa? Pembuktian. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Kata seorang penyair Arab, ya, semua orang mengaku cinta kepada si Laila, tapi si Laila itu tidak pernah mengakui hubungannya terhadap orang tersebut. Ya, semua orang mengaku cinta kepada Islam, mengaku dirinya di atas Islam, tapi terkadang nilai-nilai Islam itu jauh dari dirinya. Maka seseorang itu apa? Butuh pengorbanan. Seseorang itu butuh mujahadah, semangat untuk membuktikan dirinya di atas apa? Kalau memang mengaku dirinya di atas sunnah, di atas Islam, dia pelajari Islam, dia pelajari dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak sama dengan sifatnya orang-orang Yahudi, hanya sekedar mengaku-mengaku tapi tidak ada pembuktian. Tapi saya kira insyaallah masalah yang ke-78 ini kita akan baca penjelasannya dari Syekh di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.